Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Inggris. Uh, Good morning, and we are going to discuss Unit 2 about do you need my help? Atau apakah Anda atau kamu memerlukan pertolongan saya? Ya. Jadi ini adalah unit 2 dari pelajaran bahasa Inggris yang diambil dari modul tema 11 untuk kelas 12 atau untuk kelas paket C setara kelas 12. Baik, learning outcome. Jadi di sini kita akan mempelajari apa yang akan dipelajari. Comprehending, kita akan memahami. Asking for help, meminta bantuan. Bagaimana cara kita meminta bantuan? Lalu practice to construct. Di sini kita akan berlatih untuk membangun. Apa itu? Sebuah kalimat conditional yang diikuti oleh imperatif, command atau request ya. Diikuti oleh bisa perintah ya, bisa ya perintah, kemudian juga permintaan. Character building ya, karakter building itu karakter yang hendak dibangun, yaitu confidence, jadi rasa percaya diri. Collaboration, itu kita bekerja sama. Politeness, itu kesopanan. Dan communicate, kita belajar untuk berkomunikasi. So let's into the lesson. Activity 1, asking for help. Asking for help atau meminta pertolongan. Leading, what do you say if someone need your help? Apa yang kamu katakan jika seseorang memerlukan bantuanmu ya. So, what expression are common to asking for help? Apa ungkapan yang biasanya dipakai ketika meminta pertolongan atau meminta bantuan? Good. A. To express asking for help, you can use the sentences below. Jadi untuk mengungkapkan asking for help, meminta bantuan, kalian bisa menggunakan sentences below. Kalimat di bawah ini. Number one. Would you mind helping me please? Would you mind helping me please? Tidakkah Anda keberatan menolong saya? Nah, ini ya. Ini ungkapannya. Or number 2, can or could you help me please? Can or could you help me please? Di sini kalian pilih salah satu, apakah bisa menggunakan can or could ya. Can you help me please or could you help me please? Ini sama saja artinya. Artinya di sini dapatkah Anda menolong saya ya. Kemudian number 3, would you like to help me please? Would you like to help me please? Maukah Anda menolong saya, atau bisakah juga ya, atau dapatkah, bisakah, ini artinya sama. Jadi meminta pertolongan tetapi lebih sopan ya. Would you like to help me please? Maukah Anda menolong saya? Bedanya yang di atas, di sini would you mind itu ada kata tidakkah Anda keberatan ya, itu bisa begitu. Jadi di sini kita belajar meminta pertolongan atau meminta bantuan secara sopan. Kemudian read and learn. Nah, di sini kita akan membaca, kemudian kita belajar dari dialog yang disampaikan di sini. Di sini ada
situasi foto ya, ada seorang anak, kira-kira di mana coba? Betul, dia sedang berada di praktek di klinik gigi. Di sini sedang diperiksa oleh dokter gigi ya. Oke. Ada 2 orang di sini, ada pasien, kemudian ada 2 orang di sini, nggak entah mana yang dokter, lalu juga ada asistennya. Kita baca sama-sama. Di sini ada Sony dan Indah. Nah, Sony, what's the matter with you, Indah? What's the matter with you, Indah? Apa ada masalah denganmu, Indah? Apa ada masalah denganmu, Indah? Oke. I have problem with my teeth. I have problem with my teeth. Saya ada masalah dengan gigi saya. I think you have toothache. You must go to the doctor. I think you have toothache. You must go to the doctor. Saya pikir kamu mempunyai masalah gigi. Kamu harus pergi ke dokter. Di sini yang dimaksud adalah dokter gigi. Can you accompany me to go there? Can you accompany me to go there? Bisakah kamu menemani saya pergi ke sana? Okay, never mind, let's go. Okay, never mind, let's go. Oke, tidak masalah, mari kita pergi. Thank you. Thank you. Terima kasih. Oke, good. Nah, C, answer the following questions. Jadi di sini kalian menjawab pertanyaan berikut ya. Answer the following questions. Number 1. Jadi pertanyaan ini berdasarkan bacaan ini ya, dialog yang ada di sini ya. Oke. Nah, biar jelas. Nah, di sini. Number 1. How many persons in the dialogue? How many persons in the dialogue? Berapa banyak orang yang ada di dialog tadi? Ya, kalian jawab di sini. There are, ada titik-titik persons in the dialogue. Oke, silakan kalian isi. Number 2, write the expressions of asking for help from the dialogue. Write the expression of asking for help from the dialogue. Kalian tuliskan ungkapan minta bantuan dari dialog tadi ya. Jadi mana ungkapan yang menyatakan permintaan bantuan di dalam dialog tadi. Number 3. What is the problem facing Indah? What is the problem facing Indah? Apa masalah yang dihadapi oleh Indah? Oke, kalian jawab di sini. Number 4. Can you mention another expression for asking for help? Can you mention another expression of asking for help? Dapatkah kalian menyebutkan ungkapan-ungkapan lainnya untuk meminta tolong? Silahkan kalian tulis di sini. Jadi boleh kalian cari yang ada di sini di buku atau bisa kalian cari di Google ya, di internet. Oke. Silahkan. Ini nanti nomor C kalian kerjakan, bisa di buku, foto kemudian kirim ke Bapak, atau kalian bisa kerjakan di setara daring. D. Make a dialogue at least 6 sentences about situation below. Make a dialogue at least 6 sentences about situation below. Buat percakapan minimal 6 kalimat ya. 6 kalimat tentang situation below, situasi di bawah ini nih.
Number one, when you went to the supermarket, you saw an old man who bring a big suitcase and another things. What will you do with the woman and what expression in the text? Oke, sekali lagi dibaca lebih cepat. When you went to the supermarket, you saw an old woman who bring a big suitcase and another things. What will you do with the woman and what expression in the text? Jadi ketika kamu pergi ke supermarket, kamu melihat seorang nenek-nenek yang membawa kantong yang besar ya, dengan banyak barang ya. Jadi kantongnya besar dengan banyak barang, mungkin dia habis belanja ya. What will you do with the woman? Apa yang akan kamu lakukan dengan si nenek-nenek tersebut, dan ungkapan-ungkapan apa yang ada di dalam yang akan kamu gunakan di teks tersebut ya. Jadi ini situasinya seperti ini. Silakan kalian buat percakapannya di sini, oke? Atau di secara daring boleh, di buku juga boleh. Situasinya seperti ini ya, seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi. Number two, at school you have many homework that you must do in a day, such as mathematics, English, and physics. Even though you have tried hard to do it, then you ask your friend to help you. At school you have many homework that you must do in a day. Jadi di sekolah kamu mempunyai banyak pekerjaan rumah yang harus kamu selesaikan dalam satu hari, such as mathematics, English, and physics. Even though you have tried hard to do it. Nah, seperti matematika, bahasa Inggris, dan fisika. Meskipun kamu harus bekerja keras atau kamu harus bekerja keras untuk menyelesaikannya. Jadi di sini bukan meskipun ya, jadi lebih tepatnya untuk itu kamu harus bekerja keras untuk menyelesaikannya. Then you ask your friend to help you. Kemudian kamu meminta temanmu untuk menolongmu. Silakan kalian percakapannya di sini ya. Gunakan ekspresi-ekspresi permintaan tolong ya. Meminta tolong itu gimana? Next, number three, I love to eat, therefore my body turns big. I love to eat, therefore my body turns big. Saya suka makan, kemudian tubuh saya menjadi gemuk ya. At school my friends bullying on my body appearance. At school my friends bullying on my body appearance. Jadi di sekolah teman-teman saya membuli tubuh saya ya, wujud lebih ke membuli penampilan tubuh saya. This problem makes me sad. Masalah ini membuat saya sedih. Then I ask your best friend to help you. Dan kemudian saya meminta teman baik saya, seharusnya you ya, bukan. Kemudian kamu meminta teman baik kamu untuk menolongmu. Kira-kira ini masalahnya masalah bullying ya. Lalu kira-kira bagaimana percakapan yang kamu buat untuk meminta pertolongan teman baikmu? Oke, jadi di sini bukan I, itu maksudnya kamu ya. Kamu suka makan. Oke, good. Silakan kalian buat percakapannya di sini. Next, number 4. This month my parents have a lot to pay. This month my parents have a lot to pay. Jadi bulan ini orang tua saya mempunyai banyak yang harus dibayarkan.
such as my sister's school fees, monthly water and electricity, monthly food consumption, and also my college fees. Jadi seperti uang sekolahnya saudara perempuan ya di sini. Kemudian bayar bulanan air dan listrik, kemudian bulanannya buat konsumsi makanan bulanan, dan juga uang sekolah college ya, jadi uang sekolah SMA saya. Nah itu ya, saya itu ya kalian itu. I want to help my parents, jadi sekali saya mau membantu orang tua. Can you find solution to my problem? Can you find solution to my problem? Jadi di sini adalah misalnya ini masalah bapak. Kemudian kira-kira menurut kamu itu apakah kamu bisa menemukan solusinya untuk saya? Ya, silakan kalian bikin percakapannya di sini. Jadi di sini saya, kemudian kalian ya menjawab solusi, memberikan solusi pada permasalahan bapak saya ya. Saya itu teman, anggap saja sebagai temanmu, bukan bapak ya. Oke. E. Read and learn, baca dan pelajari. Di sini ada Amanda dan shopkeeper. Shopkeeper itu apa? Shopkeeper itu penjaga toko. Oke. Di sini Amanda. Good morning, sir. Good morning, mom. Can I help you? Yes, sir. We have so many clothes here. You can choose it first, mom. Can you help me to take the trousers over there? Okay, mom. It's size L for you. I think it fits you. I think it fits you. All right, I will try it on. Okay, I will wait. I think it's sweet for me. What does it cost? It is 100,000 rupiahs. Can I bargain it? I am sorry, mom. It's fixed price. Oke. Di sini ada percakapan. Silakan nanti kalian artikan ya. Artikan sendiri kira-kira apa maksud dari percakapan ini. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. F. Answer the following question based on the dialogue above. Jadi kalian menjawab pertanyaan berikut ini berdasarkan based on the dialogue above. Jadi ini berdasarkan dialog ini ya yang sudah kalian tadi baca dan dengarkan, kemudian kalian artikan. Nih Bapak artikan ininya saja ya. Number 1, how many person in the dialogue? Berapa banyak orang yang ada di dialog tersebut ya. Number 2, when does Amanda go shopping? When does Amanda go shopping? Kapan sih Amanda pergi berbelanja? Ya. Number 3, what shop does Amanda go in? What shop does Amanda go in? Jadi toko apa yang Amanda masuki ya? Atau ke toko apa Amanda pergi? Kayak gitu juga bisa. Number 4, what Amanda wants to buy in the shopping center? What Amanda wants to buy in the shopping center? Apa yang Amanda ingin beli di pusat perbelanjaan? Nah, silakan kalian jawab di sini. Number 5, can you show the expression of asking for help from the dialogue?
Can you show the expression of asking for help from the dialogue? Bisakah kalian tunjukkan ungkapan permintaan bantuan atau pertolongan dari dialog tersebut? Yang mana coba? Silakan kalian tulis di sini ungkapannya ya. Number 6. What size Amanda trouser? What size Amanda trouser? Ukuran berapa celanaannya Amanda itu? Ya. Number 7. How much does a trouser cost? How much does a trouser cost? Berapa harga celana panjangnya ya. Nih kalian tulis di sini. Number 8. Ini number 8. How much money do you give to the shopkeeper if Amanda buys 2 trousers? How much money do you give to the shopkeeper if Amanda buys 2 trousers? Berapa uang yang kamu berikan ke penjaga toko jika Amanda itu membeli 2 buah celana panjang. Okay, good. Number 9. Why do you think Amanda wants to bargain the trouser price? Why do you think Amanda wants to bargain the trouser price? Kira-kira menurut pendapatmu apa yang kamu pikirkan? Menurut pendapatmu bagaimana Amanda ingin bargain itu, ingin menawar harga dari celana panjangnya itu. Number 10. Why can't Amanda bargain the trouser price? Kenapa sih Amanda nggak bisa menawar harga celana panjang tersebut? Nah, silahkan kalian jawab di sini. Use English, okay? Thank you very much. G. You want someone to do something for you, say it politely. Kalau kamu ingin orang lain melakukan sesuatu untuk kalian, itu kalian harus mengatakannya dengan politely, sopan. Okay, good. For example, turn off the fan. Matikan kipas anginnya. Answer. Nah, can you turn off the fan, please? Jadi ini adalah kalimat biasa ya. Turn off the fan. Misalnya ini kalian ucapkan dengan teman-teman kalian yang sebaya ya, dengan teman sekelas atau teman yang seumur, kalian bisa mengucapkan ini, turn off the fan ya. Jadi adalah kalimat biasa ya untuk teman sederajat, tetapi kalian coba jawab untuk misalnya kalian meminta pertolongan dengan orang yang lebih tua, atau misalnya orang yang dihormati, atau misalnya ketika kalian meminta tolong kepada ibu bapak guru atau orang tua yang sudah yang lebih tua umurnya dari kalian ya. Di sini contohnya turn off the fan. Ini adalah kalimat perintah biasa, permintaan tolong biasa, tetapi di sini kalian rubah menjadi kalimat perintah atau permintaan pertolongan tetapi lebih sopan. Jelas ya? Di sini kalian menggunakan kata kata bantu can you. Bisakah atau dapatkah Anda mematikan kipas angin? Kemudian di sini ada please. Nah, tolong ya. Tolong bisakah Anda mematikan kipasnya? Nah, di sini adalah bentuk kalimat permintaan pertolongan yang lebih sopan ya. Jadi di sini tugas kalian nanti membuat kalimat perintah yang berisi pertolongan itu, meminta tolong
dibuat lebih sopan ya. Oke. Nah, di sini ini adalah ini di sini turn on the computer. Kemudian ini jawabannya apa? Yang lebih sopannya. Turn off the television. Silakan buat yang lebih sopan. Switch the cell phone. Apa lebih sopannya? Switch on the lamp. Speak loudly. Cook dinner. Recite prayers before eating. Sing a song. Pick up my daughter. Take care my mother. Nah, kemudian kalian bentuk sopannya. Contoh nih, misalnya nih, turn on the computer. Nah, ini kita bisa isi misalnya nih di sini, turn on the computer. Nah, di sini kalian bisa pakai ungkapan seperti di sini nih ya. Di sini kalian sudah belajar cara, nah ini nih. Kalian bisa pakai ini nih, would you mind. Would you mind, bisa juga could you, bisa juga can you, bisa juga would you like. Tapi perhatikan di sini. Misalnya would you mind setelah kata kerja itu diikuti apa? In, betul. Kemudian untuk would you like diikuti apa? To infinitive, to kemudian kata kerja. Oke. Kalau could you atau can you langsung oleh kata kerjanya. Jelas ya? Oke. Nah, ini contoh di sini. Nah, turn on the computer. Jadi di sini kalian bisa pakai misalnya would you mind turning on the computer please, gitu ya. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk sopan. Ya, silakan nanti di sini kalian jawab. Bisa pakai would you mind, bisa pakai can, would you apa seperti tadi itu bisa pakai. Nah, ini could you, bisa juga would you like. Oke. Would you like to, silakan kalian isi di sini ya. Next, activity 2. Nah, activity 2, conditional followed by imperative or command or request. Jadi di sini adalah kalimat kondisional yang diikuti oleh imperatif. Imperatif itu kalimat perintah ya, kemudian juga permintaan. What will you do if you want to give help? What will you do if you want to give help? Apa yang akan kalian lakukan jika ingin memberikan pertolongan? Oke, kita read and learn, baca dan pelajari. Nah, ini ada apa? Seorang anak. There is a girl. There is a little girl. She hold a paper. Ya, dia ada seorang anak gadis, dia memegang kertas. There are some words here. The words are I am hungry. I am hungry itu apa? Saya lapar. Oke. Jadi di sini ada seorang anak perempuan kecil memegang kertas, ada tulisan I am hungry atau saya lapar. Nah, ini ada percakapan antara Doni dan Dina. Dina, what will you do if there are hungry people? Dina, what will you do if there are hungry people?
Dina, apa yang akan kamu lakukan jika, nah ini conditional ya, conditional itu jika, ini syarat, jika there are, ada orang kelaparan. Dina, ini jawaban si Dina, if there are hungry people, I will give them food. If there are hungry people, I will give them food. Jika there are, ada hungry people, orang kelaparan, I will give them food, saya akan memberinya makanan. Ya, jadi bentuk kondisionalnya di sini adalah bentuk syarat, jika maka, gitu ya. Next, di sini ada seorang, apa tuh, gambar apa? Silahkan kalian lihat, kemudian kalian amati. Di sini ada percakapan nenek-nenek yang dituntun oleh seorang bapak-bapak ya. There is a old woman holded by an adult ya, across the street. Dina, what will you do if you see an old woman across the street? If there is an old woman who wants to cross the street, I will help her. Ya, di sini Dina, apa yang akan kamu lakukan jika kamu melihat nih, nenek tua, seorang nenek-nenek menyeberang jalan? If there is an old woman, jika ada seorang nenek-nenek who want to cross the street, yang ingin menyeberang jalan, I will help her, saya akan menolongnya. Okay, good. Jadi di sini contoh bentuk ini ya, conditional followed by imperative ya. Jadi di sini adalah bentuk perintah. Jadi di sini bentuk apa namanya, syarat. Syaratnya, kalau kamu bertemu ini, apa yang akan kamu lakukan ya. Kalau apa yang akan kamu lakukan kalau menemui seperti ini. Oke, seperti itu ya. B. Complete the sentences with your own words. Number 1 has been done for you. Jadi kalian complete the sentences, kalian lengkapi kalimat-kalimat dengan bahasamu sendiri, your own words, dengan bahasa kalian sendiri. Number 1 has been done for you. Di nomor 1 itu sudah dikerjakan, sebagai contohnya untuk kamu ya. Example, if there are friend who has difficulty in doing math, I will help her or him to do it. If there are friend who has difficulty in doing math, I will help her or him to do it. Jadi jika ada teman yang kesulitan mengerjakan matematika, I will help, saya akan menolongnya menyelesaikannya atau mengerjakannya. Okay, good. Nah, ini soalnya. My neighbor doesn't have money to go to the doctor, so my neighbor doesn't have money to go to the doctor, so nih, tetangga saya tidak punya uang untuk pergi ke dokter, jadi saya. Nah, di sini kalian, apa yang akan kalian lakukan di sini ya? Jika ini silakan masing-masing kalian tuh bisa jawabannya berbeda ya. Silakan jawab di sini. Number 2, if I see an old man fall down, I will. If I see an old man fall down, I will. Jika saya melihat orang tua jatuh, fall down, I will, saya akan. Nah, silakan kalian jawab. Number 3, the Red Cross Center is the league
of blood. My blood is A, so the Red Cross Center is the league of blood. My blood is A, so Nah, di sini kantor Palang Merah itu membutuhkan darah. Darah saya berwarna A. Jadi saya, nih apa yang akan kamu lakukan? Ya. Number 4. If I see a burglar asking for something, I will. Jika saya melihat seorang pengemis ya meminta sesuatu, I will, saya akan. Silakan kalian jawab. Number 5. If my brother has trouble doing homework, I will. If my brother has trouble doing homework, I will bla 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 bla. Silakan kalian jawab. Jika saudara saya mempunyai masalah mengerjakan PR, saya akan. I will. Number 6. If my mother does not have time to tidy up the house, I will. If my mother doesn't have time to tidy up the house, I will. Jika ibu tidak punya waktu untuk membereskan rumah, saya akan. Silahkan kalian jawab ya. Number 7. If my parents cannot take me to school, I will. Jika orang tua saya tidak bisa mengantar saya ke sekolah, saya akan. Okay. If I study hard, I will. Nah, silakan. If I think positively, then. Jika saya berpikir positif, lalu atau saya akan, sama aja ya, then I bla 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 bla. Number 10. If I'm not desperate, then. Jika saya tidak jika saya tidak patah hati, kemudian saya ya, silahkan kalian jawab. C. Learn the video below. Listen to the dialogue from the YouTube below. There is 5 dialogue, but in this module we will learn 3 dialogue. Here's the link. Jadi di sini kalian belajar dari video. Jadi semuanya ada 5 di dialog, tetapi di sini kita hanya akan belajar 3 di dialog. Silakan link ini itu kalian copy di Google di Chrome ya, di websitenya untuk mencarinya ya, mencari dialognya. Jadi dialognya ada di sini. Kemudian, nah ini ada di sini ya. Ini listening, offering help, and dialogue. Jadi kalian tonton videonya. Offering help conversation, kalian bisa cari di link, bisa cari di YouTube. Okay. First conversation. Jadi di sini ada 3 percakapan. First conversation, percakapan pertama. Listen carefully and answer the question based on the first dialogue. Dengarkan baik-baik dan jawab pertanyaannya berdasarkan based on the first dialogue, dari dialog pertama. Jadi number 1. Where does the conversation take place? Where does the conversation take place? Di mana conversation itu di manakah percakapan tersebut tempatnya, mengambil tempat di mana ya. Number 2. What was the conversation about? What was the conversation about? Percakapan itu tentang apa ya? What was the conversation about? Percakapan itu tentang apa? Number 3. Who spoke in the conversation? Who spoke in the conversation? Siapa yang berbicara di percakapan tersebut? Nah, number 4. What does the reception hotel offer? What does the reception hotel offer?
Apa yang diberikan resepsionis hotel? Apa yang diberikan oleh resepsionis hotel? Number 5. Can you write the expression of asking for help from the dialogue? Bisakah kamu menulis ungkapan permintaan tolong dalam dialog tersebut? Nah, silakan kalian kerjakan ya. Second conversation, ini adalah percakapan kedua. Listen to the conversation carefully and fill the blank below with a suitable sentence in the box. Jadi kalian dengarkan percakapan tersebut baik-baik dan isi titik-titik di bawah ini dengan kalimat yang tepat seperti yang ada di dalam kotak ya. Jadi di sini adalah percakapannya, kalian masukkan di sini mana kalimat yang tepat untuk mengisi titik-titik ini ya. Jadi di sini bisa dikatakan menjodohkan. Oke, jelas ya. I got D for my last assignment as well as for my other assignments. I can help you with that. Would you like me to tutor you? I don't think I will pass chemistry this semester. I suppose I could have a little tutoring with chemistry. Can I help you with anything? Nah, silakan kata-kata yang ada dalam kotak ini kalian sesuaikan dengan titik-titik ini ya. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 itu kalian sesuaikan mana yang cocok untuk mengisi titik-titik ini. Oke, itu untuk tugas berikutnya. Third conversation, ini percakapan ketiga. Read and translate into bahasa Indonesia. Jadi di sini kalian menerjemahkan percakapan ini ke dalam bahasa Indonesia. Sir, have you finished your dinner? Not yet. I still eat this one. Sure. Do you want me to get you something to drink? Like that. Yeah. Okay. Just fresh water, please. Please wait a minute. Thanks. Di sini kita di vocabularies. Ini kita vocabularies yang kita pakai dalam pelajaran ini. Vocabularies that we used in this lesson. Older. Ini Inggrisnya, ini artinya, oke? Older, deep, skin, polio, cooking, experience, behind, land, death, try, hungry, crowd. Good. Pay attention, mohon perhatiannya. How to express conditional followed by suggestion, comment, advice. Bagaimana kita mengekspresikan, mengungkapkan conditional, kalimat conditional itu yang diikuti oleh suggestion. Suggestion itu nasihat atau perintah atau ya nasihat juga ya, arahan, saran. You might use the sentence as below. Jadi kalian bisa menggunakan kalimat-kalimat di bawah ini. If you have much money, I will, misalnya. Ya, di sini apa yang akan kamu lakukan jika kamu punya banyak uang? You can. Ya, kita bisa help for people, help to build school, buy friend or school equipment, or give money to social activity. Jadi di sini jika kamu mempunyai banyak uang, nah, ini banyak pilihan alternatif jawaban ya. Yang seandainya kamu punya banyak uang atau jika kamu banyak uang, apa yang akan kamu lakukan? What will you do if you are as a teacher? Apa yang akan kamu lakukan seandainya atau jika kamu menjadi seorang guru? Nah, ini alternatif jawabannya. Giving advice to student to study hard.
memberikan nasihat kepada murid-murid untuk belajar dengan giat. Oke. Giving free course at home, memberikan kursus gratis di rumah. Asking the student to get discipline, meminta murid-murid untuk berdisiplin. Educate the student well, mendidik anak dengan atau mendidik siswa-siswa dengan baik. Okay, note catatan. You can also use many other expression of command, suggestions, or advice to follow the conditional sentence. Jadi di sini kalian bisa menggunakan banyak ekspresi, banyak ungkapan yang digunakan untuk mengikuti sebuah kalimat yang penuh dengan persyaratan, ya. Banyak sebenarnya itunya. Next, grammar zone. Nih kita akan di modul ini kita akan tentang belajar possessive pronoun, ya, kata ganti kepunyaan yang menerangkan tentang kepemilikan. Bisa kalian baca di sini. Number 1, possessive pronoun. Nah, okay. My, our, your, his, her, its, their. Jadi ini nanti diikuti oleh kata benda yang mengandung arti kepunyaan. Contoh di sini, my father itu ayah saya. Our mother, ibu kami. Your uncle. Nah, jadi bedakan you dan your, ya, your. Jadi yang menyatakan kepunyaan itu ada R-nya. Your uncle, pamanmu. Your aunt, bibi kalian. Jadi yang kamu di sini cuma satu orang, kalau kalian di sini kamu tapi banyak orang. His nephew, keponakannya. His, berarti di his itu apa? Di sini untuk laki-laki. Kalau her untuk perempuan. Her cousin, keponakannya. Nah, ini her. Her itu misalnya kalian punya teman perempuan itu menunjuk dia punya keponakan. Her cousin. Oke, keponakannya. Its ini adalah biasanya untuk menunjukkan kata ganti benda, kepunyaan benda, ya. Its misalnya its yard, misalnya ada rumah, ya. Rumah itu mempunyai taman. Isi rumahnya itu bisa diganti dengan its yard, ya. Its yard, tamannya di sini menggantikan kata rumah seperti tadi, ya. Their itu mereka. Their son, salah ini, ya, ini halamannya nih, putranya, ya, putranya. Their itu mereka, putra mereka. Oke, nya di sini mengandung arti mereka. Kata ganti kepunyaan di bawah ini bisa ditempatkan di depan atau di belakang kata benda. Misalnya my own, aku sendiri. My own wife, istri saya sendiri. Our own, nah, kami sendiri. Your own, kalian sendiri. His own, her own, its own, their own. Ini kalian bisa baca artinya. Kemudian di sini bisa ditulis my own wife, istri saya sendiri. Our own husband, suami saya sendiri. Your own family, keluarga Anda sendiri. His own grandfather, her own mother-in-law, its own tail, their own village, and so on, dan seterusnya. Oke, di sini si kata ganti kepunyaan di bawah ini hanya ditempatkan di belakang kata benda dengan didahului kata of. Nah, di sini, ya, ada. Jadi selain tadi ini ada juga kata ganti kepunyaan. Mine, ya, aku, milikku, saya. Ours, kami, kita. Yours, perhatikan tadi bedanya di sini ada tambahan s, ya.
yours juga yang kalian, his, hers, its, theirs. Contoh di sini house of mine. Jadi ini kata bedanya ada di depan house, kemudian diikuti kata of. Ingat ya, house of mine rumahku, household of ours rumah tangga kami, household of ours, parents of yours orang tuamu ya, descendants of yours keturunanmu, office of his bukan this ya, office of his, company of hers, friends of its, family of theirs. Nah, ini cara penggunaannya. Kemudian exercise latihannya, fill in the blank with myself, yourself, herself, himself, themselves, his, her, their ya. Di sini myself mungkin di sini nggak ada, itu mirip dengan own ya. Myself itu diri saya sendiri, yourself dirimu sendiri, herself dirinya sendiri tapi di sini untuk perempuan, himself dirinya sendiri tetapi untuk laki-laki, themselves mereka sendiri, his miliknya laki-laki, her miliknya perempuan, their miliknya mereka ya. Silakan di sini. The boys are playing with bla 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 football. He spoke to, nah silakan kalian bla 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 because nobody there. I cut the mango by number 4. Tom and I blame blah 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 for the accident. She addressed the envelope to number 6. I caught sight of blah 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 in the mirror. Number 7. Badrun computer crashes and turns off by. Number 8. Anissa of the talks to blah 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 when she is upset. They are learning by blah 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 to play the guitar. Number 10. We have brought blah 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 something to drink. Silakan kalian kerjakan ya. Expressing sympathetic. Jadi ini adalah ungkapan simpati kepada orang ya. Ungkapan simpati. Less serious news. Jadi beritanya tidak begitu serius, oke? Beritanya tidak begitu serius. Ini ungkapannya yang bisa kalian pakai. Oh no, what a pity, what a shame, what a nuisance, poor you. B, very sad news, how awful. Jadi ini kalau kalian mendengar berita menyedihkan, how awful, how terrible, I'm really sorry to hear that. That must have been awful. Nah, di sini okay, next exercise 1, match the correct sentence below. Jadi di sini kalian jodohkan mana yang tepat ya. Nomor 1, cocoknya kemana? Ini adalah pertanyaannya, ini adalah jawabannya. Silahkan kalian jodohkan mana yang tepat untuk nomor-nomor pertanyaan berikut. Next, exercise 2, match the correct sentence below. Ini juga sama ya. Ini kalian menjodohkan. Ini ada percakapannya, kemudian di sini ada jawaban untuk mengisi titik-titik ini. Mana yang paling tepat? Exercise 2. Okay, good. Summary atau ringkasannya bisa kalian baca sendiri. Kemudian untuk evaluasinya nanti akan ada pembahasan yang tersendiri. Sekian pertemuan kita untuk pagi ini. Nanti kalian bisa tugas-tugasnya kalian kerjakan
bisa disetara daring atau juga bisa di buku, kemudian kalian fotokan kirimkan via WA atau juga bisa ke setara daring. Oke. Thank you for your attention. Thanks for watching. See you next week.